sudah diungkapkan Adiana Pitupulu loh, sudah diingat-ingatkan jauh-jauh hari oleh Adiana Pitupulu, dan saat ini beneran terjadi apa yang diungkapkan Adiana Pitupulu pada saat lalu. Dihitung dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru hitung, dan akhirnya juga kejadian. Saat ini syarat gaji minimal untuk mendapatkan rumah bersubsidi dari pemerintah itu adalah 12 juta dan 14 juta. Memang sangat lucu sekali ya program-program dari Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu ada 3 juta rumah gratis. Wow. Bahkan pada saat lalu diwawancara itu bahkan menggebu-gebu lah, program rumah gratis ini benar-benar gratis. Nah, ini juga sangat membingungkan sekali ya. Dan otomatis ketika ada yang mengungkap ada program 3 juta rumah gratis, pastinya juga masyarakat akan berharap dong. Otomatis yang sudah mendp rumah, mau membayar cicilan, otomatis bisa saja dibatalkan karena tiba-tiba ada program rumah gratis dari pemerintah. Nah, bahkan pada saat lalu juga sudah diutarakan oleh Adiana Pitupulu, dampak dari program rumah gratis ini sangat banyak sekali. Mulai dari masyarakat yang mau membeli rumah, sudah mendp rumah tersebut, tiba-tiba bisa saja dong dibatalkan karena berharap akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya apa saat ini? Kenyataannya sungguh di luar dugaan, dan kemungkinan masyarakat juga sangat bingung terkait program rumah gratis dari pemerintah ini. Apalagi ditambah dari sini misalkan ada syarat gaji untuk membeli rumah subsidi. Nah, bahkan juga naik pada saat lalu kalau tidak salah sih antara 7 juta, saat ini naik yang lajang 12 juta, yang kawin 14 juta. Ini kan sangat mengejutkan sekali ya. Menurut saya kalau syarat untuk membeli rumah subsidi dari pemerintah harus mempunyai syarat gaji 12 juta dan yang sudah kawin 14 juta. Ini kan menurut saya sangat lucu sekali. Otomatis lah yang mempunyai gaji 12 juta dan 14 juta otomatis sudah bisa membangun rumah sendiri lah, tidak perlu ada subsidi dan lain sebagainya. Ini juga sangat lucu sekali. Konon katanya untuk masyarakat miskin dan lain sebagainya. Tapi kalau syarat gaji 12 juta menurut saya ini syarat yang menurut saya seperti program rumah DP 0%. Program rumah DP 0% pada saat lalu juga Anda tahu sendiri lah, yang pada saat lalu syarat gaji 6 juta naik ke 8 juta dan saat ini naik ke 14 juta. Dan ini sangat lucu sekali ya. Dan seharusnya itu sebelum membuat program itu seharusnya dihitung-hitung dulu lah. Jangan membuat program dulu baru dihitung kemudian. Seharusnya dihitung dulu sebelum membuat program ini. Ya seperti program makan bergizi gratis. Itu bahkan pada saat lalu sangat membingungkan sekali ya. Pada saat lalu makan bergizi gratis itu anggaran per siswa konon katanya 15.000, 17.000, dan akhirnya saat ini 10.000 sudah diketok Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan juga banyak efisiensi yang dilakukan terkait untuk merealisasikan program makan bergizi gratis ini. Jadi memang sangat wow sekali. Apalagi saya masih ingat betul ya ketika diwawancarai oleh Kompas ya, Adian jadi 3 juta rumah gratis, Boni gratis. Adian, yakin bener? Enggak Pak Fahri Hamzah, belum jadi keputusan ya, nanti kita lihatlah. Pak Prabowo apa nggak malu punya menteri, wamen, sampai Satgas Perumahan diketawain Adiana Pitupulu dari awal sampai akhir, padahal udah hampir 100 hari kerja, programnya nggak jelas. Dan siapa pula makhluk yang namanya Boni yang katanya anggota Satgas Perumahan, ini paling nggak jelas. So iya pula ya, menurut saya sangat tidak masuk akal sekali ya. 3 juta rumah gratis menurut saya kalau dipikir-pikir itu sangat tidak masuk akal sekali. Kalau disubsidi menurut saya masih masuk akal, tapi kalau gratis sangat tidak masuk akal sekali. Tetapi pada saat diwawancara yang lalu itu sangat menggebu-gebu sekali, sangat pede sekali. Tetapi saat ini memang sangat membingungkan sekali ya. Nah, apalagi ditambah dari sini syarat gaji beli rumah subsidi naik lajang 12 juta dan kawin 14 juta. Ini kan sangat wow sekali lah. Kalau kita lihat dari sini ya, syarat gaji maksimal penerima rumah subsidi naik jadi 13 juta. Di sini dari Detik Properti, pemerintah akan mengkaji kembali syarat penghasilan maksimal masyarakat penghasil rendah. Hal ini sebagai langkah memperluas akses masyarakat mendapatkan rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muharar Sirait
Rait mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik untuk menetapkan batas maksimal penghasilan MBR. Ia menyebutkan sebelumnya batas penghasilan bagi yang belum menikah adalah 7 juta. Kemudian ARA memutuskan batas penghasilan bagi yang masih lajang sebesar 12 juta dan yang sudah menikah sebesar 13 juta. Kebijakan ini hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek. Jadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu 13 juta yang nikah, yang belum nikah 12 juta, ujar ARA di kantor Kementerian PKP Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada 9 April. Hal itu disampaikan usai kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik BPS terkait penyediaan rumah subsidi untuk wartawan. Adapun kebijakan ini berlaku untuk semua kalangan latar belakang pekerjaan, tetapi hanya untuk konteks perumahan. Kementerian PKP berencana untuk menerbitkan keputusan Menteri Kepmen terkait penyesuaian tersebut pada 21 April mendatang. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia menjelaskan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda. Saat ini masyarakat bisa digolongkan sebagai MPR menggunakan standar maksimal. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat membingungkan sekali ya. Kalau menurut saya penghasilan 12 juta ke atas menurut saya itu kategori bukan masyarakat miskin ya. Menurut saya masyarakat menengah lah. Bayangkan 12 juta yang suami istri 14 juta. Menurut saya itu bukan digolongkan sebagai masyarakat miskin. Saran saya, menuju 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, seluruh menterinya terkait dalam pembicaraan kita malam ini, Menteri Perumahan ini, hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Nanti rakyat kecewa, rakyat merasa terkorbankan lagi. Nah, sudah diungkapkan Adiana Pitupulu loh, sudah diingat-ingatkan jauh-jauh hari oleh Adiana Pitupulu, dan saat ini beneran terjadi apa yang diungkapkan Adiana Pitupulu pada saat lalu. Dihitung dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru hitung. Dan akhirnya juga kejadian. Saat ini syarat gaji minimal untuk mendapatkan rumah bersubsidi dari pemerintah itu adalah 12 juta dan 14 juta. Ini kan sangat lucu sekali ya. Seharusnya memang dihitung dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru hitung. Akhirnya kan ucapan Adiana Pitupulu selalu terbukti terus karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Inilah KTA Kabinet Tanpa Arah dari Viantara. Enak ya, makan gratis, rumah gratis, sekolah gratis, entah dari mana duitnya, pokoknya banyak yang gratis. Ini dari Tamrin. Nggak heran lah wong menteri-menteri second lungsuran Mulyono. Makan gratis, rumah gratis, kuliah gratis, transportasi gratis, berobat gratis tanpa memperhitungkan. Emang borong mah gratis, Pak. Ya, di sini buat makan gratis saja boleh. Ngomong dulu baru mikir, baru cari jalan setelah ngomong. Program makan gratis sudah begitu. Sekarang diulang rumah gratis. Pejabat yang nggak punya pengalaman ya begini hasilnya. Pak Prabowo pusing, makanya berharap Jokowi bantu, tapi Jokowi punya agenda sendiri. Nah, sekarang mendekati PDIP. Luar biasa Mulyono, ciptakan kebiasaan pejabat cukup asal ngomong selesai, dampaknya diurus Komdigi pakai status buzzer. Ya seperti itu. Jadi memang sangat wow sekali ya, sangat wow sekali, dan akhirnya betul apa yang diungkapkan Adiana Pitupulu ya. Seharusnya mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir ya, kurang lebih seperti itulah. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.